Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferlin Roslani Colin dari kelas 11 MIPA 1 absen 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum kimia sederhana tentang hidrolisis garam. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui sifat larutan yang terbentuk dari asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Adapun landasan teori pada praktikum kali ini adalah hidrolisis garam merupakan proses penguraian garam dalam air yang menghasilkan ion plus kation dan ion min anion. Reaksi pencampuran antara asam dan basa akan menghasilkan garam plus air. Maka dari itu, ada garam yang bersifat asam, bersifat basa, dan bersifat netral. Berikut ini adalah hubungan asam dan basa pembentuk garam dengan sifat larutan garam dalam air. 1. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat akan menghasilkan garam netral. 2. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah akan menghasilkan garam asam. 3. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat akan menghasilkan garam basa. 4. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah sifatnya tergantung dari nilai tetapan ionisasi asam dan basa atau Ka dan Kb-nya, di mana jika Ka lebih besar daripada Kb, maka larutan bersifat garam asam. Jika Ka lebih kecil daripada Kb, maka larutan bersifat garam basa. Atau jika Ka sama dengan Kb, maka larutan bersifat garam netral. Penentuan asam dan basa dengan indikator alami. 1. Jika larutan bersifat basa ditambah dengan indikator alami, maka warnanya akan menjadi pekat. 2. Jika larutan yang bersifat asam ditambah dengan indikator alami, maka warnanya akan menjadi sedikit gelap. Yang ketiga, jika larutan netral ditambah dengan indikator alami, maka tidak akan menghasilkan efek warna. Kesimpulannya, hidrolisis garam hanya akan terjadi pada asam lemah dan basa lemah. Nah, sekarang mari kita lanjut ke praktikum. Alat dan bahan. Ada soda kue, garam, cuka, ekstrak kunyit, ekstrak buah naga, ekstrak bunga pacar, air, 3 buah wadah, juga sendok dan pengaduk. Indikator yang pertama yaitu menggunakan ekstrak buah naga. Pertama, masukkan 50 ml air ke dalam wadah baking soda dan garam. Setelah itu, tambahkan 1 sendok makan baking soda ke dalam wadah dan 1 sendok makan garam ke dalam wadah. Aduk hingga baking soda dan garam larut. Setelah itu, masukkan 50 ml cuka ke dalam wadah. Lalu tambahkan 1 sendok makan ekstrak buah naga ke masing-masing wadah. Lalu aduk hingga tercampur rata. Dapat dilihat, wadah yang berisi larutan cuka warnanya sedikit lebih gelap. Sedangkan wadah yang berisi larutan garam warnanya tidak berubah, dan wadah yang berisi baking soda warnanya lebih pekat. Yang kedua yaitu menggunakan indikator ekstrak kunyit. Pertama, masukkan 1 sendok makan baking soda ke dalam wadah dan 1 sendok makan garam ke dalam wadah. Lalu, masukkan 50 ml cuka ke dalam wadah.
Setelah itu, masukkan 50 ml air ke dalam wadah garam dan baking soda. Aduk hingga baking soda dan garam larut. Setelah itu, tambahkan 1 sendok makan ekstrak kunyit ke masing-masing wadah. Lalu aduk hingga tercampur rata. Dapat dilihat, wadah yang berisi larutan garam warnanya tidak berubah. Wadah yang berisi larutan cuka warnanya sedikit lebih gelap, dan wadah yang berisi larutan baking soda warnanya lebih pekat. Yang ketiga yaitu menggunakan indikator ekstrak bunga pacar. Pertama, masukkan 1 sendok makan baking soda ke dalam wadah dan 1 sendok makan garam ke dalam wadah. Lalu masukkan 50 ml cuka ke dalam wadah. Setelah itu, tambahkan 50 ml air ke dalam wadah garam dan baking soda. Lalu aduk hingga baking soda dan garam benar-benar larut. Setelah itu, tambahkan 1 sendok makan ekstrak bunga pacar ke masing-masing wadah. Lalu aduk hingga tercampur rata. Dapat dilihat, wadah yang berisi larutan garam warnanya tidak berubah. Wadah yang berisi larutan cuka sedikit lebih gelap, dan wadah yang berisi larutan baking soda warnanya lebih pekat.